Oke, sudah di-record. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, terima kasih atas kedatangannya di pertemuan kedua ya ini ya. Pertemuan kedua di minggu ketiga untuk mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan mencoba membahas tentang topik bahasan yaitu role of IS and IT in organization atau peran dari sistem informasi dan teknologi informasi ya tentunya di organisasi. Nah, oke. Jadi itu yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Untuk slide yang pertama, kita akan mencoba untuk mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan sebuah sistem. Ya, jadi sebenarnya ketika kita ingin tahu tentang apa yang dimaksud dengan sebuah sistem informasi, maka di sini kita harus memahami tentang komponen-komponen yang ada di dalam sistem informasi tersebut. Nah, untuk bisa memahami komponennya, berarti kita harus tahu secara harfiah apa yang dimaksud dengan sistem, apa yang dimaksud dengan informasi, dan apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Nah, kita mulai dari apa yang disebut dengan sebuah sistem. Nah, kalau misalkan kita lihat dari slide yang ada di depan, ya, yang dimaksud dengan sistem itu apa sih? Kalau misalkan kita lihat dari slide yang ada di depan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sistem itu terdiri dari 4 elemen. Mulai dari input, ada yang namanya proses, terus setelah itu output, dan yang terakhir output menjadi feedback dari input. Nah, kalau misalkan kita deskripsikan dari gambar yang ada di depan ini, maka di sini bisa disebutkan bahwa sistem itu merupakan kegiatan untuk mengolah, melakukan pemrosesan, serta menghasilkan sesuatu yang mana hasil dari kegiatan yang menghasilkan sesuatu tersebut diharuskan untuk dievaluasi sehingga bisa menjadi feedback dari perbaikan input. Nah, itu yang dimaksud dengan sebuah sistem. Suatu konsep perbaikan di dalam sebuah organisasi atau konsep manajemen di dalam sebuah organisasi yang mana input itu dirubah menjadi sebuah output melalui kegiatan proses tertentu dan dari output akan dievaluasi sehingga menjadi sebuah feedback yang akan diperbaiki di dalam input atau prosesnya. Nah, itu yang dimaksud dengan sebuah sistem. Apa yang dimaksud dengan input, apa yang dimaksud dengan proses, output maupun feedback, kalau gitu, input itu merupakan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan sumber daya. Sumber daya itu bisa berupa sumber daya manusia untuk mengolah bahan baku, bisa juga bahan baku itu sendiri yang didatangkan dari supplier, atau bisa juga berupa bahan-bahan yang lain, atau kira-kira ada keterampilan yang bisa digunakan atau bisa diterapkan di dalam organisasi untuk bisa membantu proses sehingga bisa lebih efisien. Semuanya itu merupakan kegiatan input. Intinya kegiatan input itu adalah bagaimana cara sebuah organisasi untuk mendapatkan sebuah sumber daya. Nah, apa yang dimaksud dengan proses kalau gitu? Apa yang dimaksud dengan proses? Berarti yang dimaksud dengan proses di sini adalah kegiatan yang bisa dilakukan oleh organisasi dengan tujuan untuk mengolah dari input sehingga bisa dinikmati oleh penggunanya. Itu yang dimaksud dengan sebuah proses. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sebuah proses itu adalah kegiatan untuk merubah dari input menjadi suatu output. Output itu bisa berupa barang atau jasa atau bentuk lainnya yang bisa dinikmati oleh stakeholder dari sebuah organisasi. Itu yang disebut dengan proses. Yang terakhir itu adalah output. Apa yang dimaksud dengan output? Yang dimaksud dengan output adalah output merupakan hasil yang bisa dinikmati oleh pelanggan-pelanggan atau customer atau stakeholder yang dimiliki oleh suatu organisasi. Itu yang dimaksud dengan suatu output. Nah, output di dalam sebuah sistem itu harus dilakukan evaluasi. Agar apa? Agar bisa terjadi yang namanya
atau agar muncul competitive advantage, atau agar bisa terjadi yang dinamakan dengan continuous improvement. Ya, saya tuliskan ya. Sistem dilaksanakan secara berkesinambungan dan berulang agar muncul yang namanya competitive advantage. Advantage dari sebuah organisasi. Atau kalau misalkan kita ngomong di situ bukan competitive advantage sih, tetapi apa tadi? Sudah saya sebutkan selain competitive advantage, terdapat perkembangan atau pengembangan secara berkelanjutan atau continuous improvement. Secara berkelanjutan atau yang disebut dengan continuous improvement dari sebuah proses atau dari proses-proses yang ada di dalam organisasi. Nah, itu yang disebut dengan sistem. Ya, sistem kenapa kok harus dilakukan secara berkesinambungan atau dilakukan secara looping atau berulang-ulang agar terjadi yang namanya suatu continuous improvement atau pengembangan secara berkelanjutan di dalam sebuah organisasi. Maka di sini output itu tidak akan menjadi kegiatan akhir di dalam suatu sistem, tetapi output itu justru akan dievaluasi sehingga hasil dari kegiatan evaluasi terhadap output itu akan menjadi suatu perbaikan yang bisa digunakan atau bisa diterapkan untuk memperbaiki input maupun memperbaiki proses yang terjadi di dalam sebuah sistem. Nah, itu ya yang dimaksud dengan sistem. Sistem berarti di sini adalah suatu kegiatan atau suatu proses dalam organisasi yang di dalamnya terdapat input, berubah input menjadi suatu output melalui suatu kegiatan proses, melakukan evaluasi dari output sehingga bisa menjadi suatu feedback. Oke. Itu yang dimaksud dengan sebuah sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem merupakan proses input, merubah input menjadi suatu output melalui suatu kegiatan proses atau suatu proses, dari output dievaluasi sehingga bisa menjadi suatu feedback untuk perbaikan input maupun proses. Nah, itu yang disebut dengan sistem. Sekarang kita akan mencoba untuk memahami apa yang dimaksud dengan fungsi di dalam sebuah information system atau yang ada di dalam sebuah sistem dulu ya. Nah, lingkungan yang ada di dalam sebuah sistem itu ternyata bisa dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama adalah atau bisa dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama adalah customer, yang kedua adalah supplier, yang ketiga adalah kompetitor, yang keempat adalah stockholder, dan yang terakhir itu adalah regulatory agency. Nah, apa yang dimaksud dengan customer di sini? Yang dimaksud dengan customer berarti adalah pelanggan atau pengguna jasa atau pengguna barang dari barang-barang ataupun jasa yang dikeluarkan oleh organisasi atau yang dihasilkan dari organisasi. Itu yang disebut dengan customer. Customer berarti di sini adalah pelanggan yang menggunakan barang maupun jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Customer itu akan mendapatkan suatu value dari kegiatan atau dari sistem. Oke, jadi itu terkait dengan customer. Terus apalagi di sini? Ada yang namanya supplier ya. Apa yang dimaksud dengan supplier? Yang dimaksud dengan supplier adalah pemasok, Pak. Pemasok. Nah, oke. Pemasok yang seperti apa nih? Pemasok kebutuhan dari organisasi tersebut. Oke, benar. Pemasok dari bahan baku maupun sumber daya organisasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan supplier. Nah, sekarang kita contohkan nih, supplier yang ada di dalam suatu industri pendidikan, terutama untuk pendidikan tinggi. Itu seperti apa? Nah, kalau misalkan kalian lihat dari UB, kira-kira UB itu suppliernya siapa saja? Ya, monggo langsung dijawab boleh, dijawab lewat chat juga boleh. UB atau Filkom deh. Filkom itu kira-kira suppliernya siapa akhirnya?
PLN, Pak. PLN, yo. PLN itu supplier yang menyuplai aliran listrik ya. Iya benar. Terus apa mana? Kalau ada yang nyebut PLN, nanti pasti akan ada yang nyebut PDAM. Ya, oke. Itu juga masuk ke suppliernya. Selanjutnya siapa lagi? Untuk supplier internet, kira-kira siapa? UB ini atau siapa namanya? Ya, Philcom ini supplier internetnya atau vendor internetnya siapa nih? Ada dua vendor internet. Yang pertama Telkom dan dua Indosat. Oke, terus apa lagi? Siapa lagi kira-kira? Supplier yang ada di UB. Untuk supplier mahasiswanya, kira-kira siapa? Supplier mahasiswa yang ada di UB. Siapa? Oke, kira-kira siapa untuk supplier dari UB sendiri selain untuk mahasiswa, untuk tadi ada listrik sudah disebutkan, ono PLN, terus ada PDAM, terus setelah itu ada juga apa tadi selain PLN sama PDAM, ada juga untuk internetnya, terus siapa lagi? Kalau IBM gitu Pak? Oke, Itu bukan IBM itu untuk apa, Mas Arya? yang saya lihatnya ada logo IBM sih di lab ini gedung B. Ya benar, IBM untuk memberikan training. Benar, Mas Arya. Terus apa lagi selain IBM? Tokopedia Corner Tokopedia Corner itu untuk melakukan atau untuk sebagai supplier di dalam bidang? yang kurir ini ya, barang ya, paket ya. Oke, boleh, itu juga bisa. Terus siapa lagi yang menjadi supplier dari UB? Jadi di sini UB itu sebagai customer ya dari supplier ini ya. Kira-kira siapa lagi nih? Kalau untuk mahasiswa nih, kira-kira siapa suppliernya? Iya, SMA, Pak. Hah? Iya, Gimana? SMA. Pihak SMA ya? Iya. Pihak SMA dan SMK. Iya benar. Pihak SMA dan SMK itu merupakan supplier yang dimiliki oleh UB. Terus siapa lagi kira-kira? Pengguna dari lulusan UB. Kira-kira siapa nih? Perusahaan mungkin, Pak. Iya, benar. Perusahaan. Perusahaan itu juga menjadi supplier dari UB. Ya. Maaf, bukan. Perusahaan itu menjadi customer ya. Suppliernya itu dari SMA dan SMK. Oke. Terus siapa lagi kira-kira yang menjadi supplier? Supplier dosen nih, toko sopo? Lulusan mungkin, Pak. Ya? Dari mana? Dari mana? Tadi Mas Ananda sama Nurendra ya, jawab bersamaan. Mas Ananda, Mas Yuka. Iya, Pak. Saya panggil Mas Yuka aja ya. Iya, Mas iya. Yuka, kira-kira suppliernya si dosen ini dari mana? Mungkin dari perguruan tinggi lain, Pak. Ya, benar. Jadi supplier dari dosen itu adalah perguruan tinggi yang lain, ya. Iya, Pak. Perguruan tinggi lain yang memasok lulusan-lulusan S2 maupun S3. Itu merupakan supplier. Nah, sekarang kompetitor. Apa yang dimaksud dengan kompetitor? Kompetitor adalah saingan yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Hanya saja yang namanya kompetitor ini merupakan organisasi lain yang memiliki luaran yaitu barang maupun jasa yang serupa dengan organisasi
milik kita. Itu yang disebut dengan kompetitor. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira pasar tradisional sama toko retail seperti Indomaret dan Alfamaret itu merupakan kompetitor atau bukan? Nih, kompetitor. Kemungkinan sih iya ya Pak. Soalnya kan Kemungkinan kalau di ya. pasar tradisional itu mungkin ada beberapa toko-toko kayak apa bahan baku yang biasa-biasa gitu aja kan. Sedangkan kalau Indomaret mungkin ya juga ya termasuk lebih higienis mungkin sih Pak. Bedanya Oke, oke, oke. Karena memang jualannya juga sama ya antara Indomaret dan pasar tradisional ya. nah iya. Oke. Tapi di sini ada perbedaan sebenarnya antara pasar tradisional dengan Indomaret. Indomaret itu tidak jual atau toko-toko retail itu tidak jual eh, fresh food, ya, tidak menjual fresh food, tetapi makanan-makanan yang berupa kecuali buah ya, karena sudah ada buah di Indomaret dan Alfamaret. Tetapi di sini untuk fresh food lebih banyak dimiliki oleh pasar tradisional dibandingkan dengan Indomaret dan Alfamaret juga. Itu. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa ternyata Indomaret dan Alfamaret untuk dengan pasar tradisional untuk barang-barang tertentu itu merupakan kompetitornya, ya. Tetapi untuk barang tertentu itu merupakan komplementer. Ya. Jadi di sini bisa diambil dua sisi ya. Kompetitornya bisa juga, tetapi untuk bahan-bahan yang bisa menggantikan itu juga bisa. Bahan-bahan yang ada di dalam Indomaret atau Alfamart bisa menggantikan bahan-bahan yang ada di pasar. Nah, oke, itu yang disebut dengan kompetitor. Jadi intinya kompetitor di sini itu adalah organisasi-organisasi yang ternyata dia itu menjual barang dan jasa yang benar-benar sama dan serupa dengan barang dan jasa yang dimiliki oleh organisasi milik kita. Itu yang disebut dengan kompetitor. Nah, terus stockholder. Stockholder itu apa? Stockholder berarti pemegang saham. Itu yang disebut dengan stockholder. Bedakan dengan stakeholder ya. Antara stakeholder dan stockholder itu ternyata berbeda. Stakeholder itu adalah orang yang memiliki kepentingan di dalam sesuatu hal. Itu yang disebut dengan stakeholder. Yang disebut dengan stockholder itu adalah pemegang saham dari sebuah perusahaan. Atau namanya atau nama lainnya dari stockholder itu adalah dewan direksi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Itu yang disebut dengan stockholder. Ya. Intinya di sini adalah pemegang saham. Yang terakhir adalah regulatory agency. Apa yang dimaksud dengan regulatory agency? Yang dimaksud dengan regulatory agency itu adalah organisasi yang memiliki kekuatan untuk menentukan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh organisasi. Itu yang dimaksud dengan regulatory agency. Nah, oke. Itu merupakan komponen-komponen yang bisa mempengaruhi sebuah sistem di dalam sebuah organisasi tentunya. Nah, sekarang kita coba definisikan. Kira-kira di dalam UB atau Filkom, customer-nya siapa? Suppliernya tadi sudah ya. Kompetitor dari UB itu siapa? Stockholder-nya siapa? Regulatory agensinya siapa? Nah, oke. Sekarang, customer. Customer-nya UB atau customer-nya Filkom? Siapa nih? Bisa langsung dijawab? Ya, monggo. Mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Customer-nya adalah mahasiswa. Tapi apakah benar customer-nya adalah mahasiswa? Siapa yang berhak untuk mendapatkan layanan maupun yang berhak mendapatkan apa itu namanya barang yang dihasilkan dari suatu organisasi? Mahasiswa, apakah berhak untuk mendapatkan itu? Layanan pembelajaran, mahasiswa berhak untuk itu? Berhak sekali. Ya. Berarti di sini bisa disebut bahwa mahasiswa itu juga termasuk ke dalam customer dari UB. Terus siapa lagi customer-nya? Ya, perusahaan, Pak. Ya, perusahaan pengguna lulusan itu juga merupakan customer-nya. Terus siapa lagi nih customer-nya? Selain customer-nya itu adalah si mahasiswa dan juga dari perusahaan. Masyarakat, Pak. Masyarakat, benar sekali ya. Jadi di sini customer dari sebuah organisasi terutama untuk pendidikan tinggi itu bisa dilihat dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi.
Tridharma itu ada pendidikan, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian. Kalau pendidikan berarti customer-nya adalah mahasiswa dan juga perusahaan. Kalau penelitian, customer-nya adalah masyarakat di bidang ilmu tertentu dan juga perusahaan. Yang ketiga, pengabdian itu adalah masyarakat umum. Nah, itu merupakan customer dari sebuah institusi pendidikan tinggi. Kompetitor. Kompetitor UB apa? Mungkin Kompetitornya universitas ya, lain, Pak. universitas lain. Oke, Iya. sebut aja universitasnya siapa? UM, UGM. ITB, UI. Iya. Ya, oke. Oke, itu ya kompetitornya ya. Kalau menurut saya UM itu bukan merupakan kompetitor dari Filkom. Kenapa? Karena nggak ada fakultas ilmu komputernya juga, Pak. Setahu saya loh ya. Oke. Alasan lainnya, kenapa? Karena UM itu fokusnya adalah menghasilkan suatu lulusan yang Oh, bergerak di bidang, pendidikan. yaps, benar, sebagai pendidik. Sedangkan Filkom itu kalau misalkan kita lihat secara garis besar ya, secara menyeluruh ya, itu memang tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu luaran, yaitu mahasiswa atau sarjana yang dia itu memiliki kompetensi di bidang profesionalnya masing-masing. Fakultas teknik, misalkan teknik bangunan, ya di sini menghasilkan suatu orang atau orang yang profesional di bidang bangunan. Fakultas ilmu komputer berarti menghasilkan orang yang profesional di bidang ilmu komputer dan begitu seterusnya. Berbeda dengan yang namanya UM. Nah, kalau di Jawa Timur, kompetitornya siapa? Terutama di Malang, Unmuh. Kalau saya sebut Unmuh, itu merupakan kompetitor dari Filkom enggak? Atau dari UB enggak? Iya, bisa saja mungkin, Pak. Oke, Nurendran jawab bisa saja. Ada jawaban yang lain? Unmuh. Unmuh atau satunya lagi apa ya? Unmer. Unisma, Pak. Unisma, iya benar. Itu merupakan kompetitor atau bukan dari Filkom? Atau dari UB lah? Bukan, Pak. Kenapa, Alim? Soalnya swasta. Iya, benar. Soalnya Unmuh maupun Unisma tadi itu merupakan universitas swasta yang kalau misalkan kita lihat dari pembiayaannya saja itu ternyata berbeda dengan universitas-universitas negeri. Ya, jadi di sini bukan merupakan kompetitor. Kompetitornya itu justru ada di luar Malang. Seperti Surabaya, ada ITS, ada Universitas Erlangga. Di kota Jogja ada yang namanya UGM. Di Jakarta ada Universitas Indonesia, di Bandung ada ITB. Terus apa mana? Di Bandung itu Unpad, Pajajaran. Nah, semuanya itu merupakan universitas yang menjadi kompetitor dari UB. Nah, di sini berarti saya tulis kompetitornya UB itu ada ITS, terus setelah itu ada apa tadi? UNER ya, UNER. Terus ada juga UGM, ITB, UI, dan lain sebagainya. Ya, yang intinya adalah universitas negeri yang memiliki luaran yang sama dengan kita. Itu merupakan kompetitor. Kalau stockholdernya, siapa nih yang ada di UB? Stockholder, pemegang saham. Berarti di sini siapa yang berhak untuk mengatur UB karena dia itu menduduki sebagai pemegang sahamnya, yaitu Rektor mungkin, Pak. siapa? Pak Nufil. Pak Nufil Rektor. Oke. Ada jawaban yang lain? Pak Nufil, Nurendra jawab Pak Nufil. Di sini Orang tua mahasiswa, Pak. siapa? Orang tua mahasiswa. Orang tua mahasiswa, stockholder yang memiliki itu ya, yang memiliki saham di UB ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Mas Lazuardi sama Mas Nurendra tadi sudah menjawab terkait dengan stockholdernya UB.
Kira-kira siapa yang menjadi stakeholder-nya dari UB? Stakeholder-nya UB itu ternyata adalah pemerintah. Ya, pemerintah itu merupakan stakeholder-nya dari UB. Yang punya UB itu sebenarnya adalah pemerintah, karena UB di sini sebagai universitas negeri yang dibiayai oleh pemerintah tentunya. Nah, jadi di sini stakeholder-nya itu adalah pemerintah yang memiliki saham, yang memiliki modal, yang memodali UB. Uang UB nanti itu disetor kemana? Itu dari pemerintah. Oke, selanjutnya adalah regulatory agency. Tadi saya sudah sebutkan bahwa yang dimaksud dengan regulatory agency itu merupakan suatu organisasi yang ternyata dia itu memiliki kekuatan di dalam menyusun suatu aturan yang harus dipatuhi oleh organisasi. Nah, di sini UB sebagai organisasi pendidikan tinggi, kira-kira regulatory agensinya siapa nih? Kementerian, Pak. Kementerian Pendidikan, iya. Kementerian Pendidikan, terus BAN PT itu juga merupakan regulatory agensi yang dapat menentukan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh UB itu sendiri. Nah, oke, jadi kita sudah paham ya apa yang dimaksud dengan customer, apa yang dimaksud dengan supplier, kompetitor, stakeholder, dan regulatory agency. 5 pihak ini itu tentu saja merupakan pihak-pihak eksternal dari UB. Yang dimaksud dengan pihak eksternal dari UB itu apa? Yang dimaksud dengan pihak eksternal itu adalah pihak-pihak yang mana UB itu tidak bisa bercampur tangan dan bisa mempengaruhi pihak tersebut. Itu yang dimaksud dengan pihak eksternal. Ya. Jadi UB itu tidak bisa mencampur tangani proses atau manajemen yang ada di dalam tiap-tiap pihak ini. Perusahaan sebagai customer tidak bisa kita atau UB itu mencampur tangan atau bercampur tangan terhadap kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Supplier, misalkan SMK atau SMA, UB tidak punya kewajiban untuk mencampur tangani urusan yang ada di dalam SMK atau SMA. Kompetitor juga seperti itu. UB itu berdiri sendiri dari UGM, UI, ITS, UNER. Tidak bisa dia itu mencampuri urusan di dalam kampus-kampus negeri yang sudah kita sebutkan tadi. Begitu juga dengan stakeholder, begitu juga dengan regulatory agency. Itu yang dimaksud dengan pihak eksternal dari UB atau dari organisasi, terdiri setidaknya ada 5. Yang pertama adalah customer, yang kedua adalah supplier, yang ketiga adalah kompetitor, stakeholder, dan yang terakhir adalah regulatory agency. Yang tentu saja 5 pihak ini atau 5 peran ini itu akan dapat mempengaruhi bagaimana UB atau bagaimana organisasi itu melakukan atau mengorganisasikan sistemnya masing-masing. Ya. Customer misalkan, karena ini lagi atau supplier dari UB itu adalah SMA dan SMK. Karena kita lagi ada pandemi, maka tidak mungkin yang namanya kegiatan untuk mengenalkan UB itu dilakukan secara langsung. Oleh karena itu sistemnya harus dirubah menjadi kegiatan untuk mengenalkan secara daring ke SMA dan SMK yang ada di sekitar Malang atau yang ada di luar Malang. Nah, itu bagaimana analogi atau bagaimana penggambaran si eksternal atau si pihak eksternal itu dapat mempengaruhi sistem yang ada di dalam organisasi. Di sini saya tuliskan pihak eksternal merupakan pihak di luar organisasi yang tidak dapat dipengaruhi oleh organisasi. Pihak di luar. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo, Mas Nurendra. Misalkan kan itu regulatory agency itu kan penjelasannya kan dari pihak eksternal kan siapa yang mengatur. Misalkan kalau dari pihak internal sendiri yang membuat aturannya gitu bisa atau tidak, Pak, kira-kira? Adakah kemungkinannya gitu? Oke, ketika pihak internal membuat suatu aturan, berarti di sini tidak dimasukkan sebagai regulatory agency, tetapi sebagai pihak pembuat policy atau aturan di dalam sebuah organisasi. Misalkan Pak Dekan, Pak Wayan membuat suatu aturan tentang beban kinerja dosen. Ya wes, berarti di dalam organisasi tersebut harus mematuhi aturan-aturan yang sudah dikeluarkan dari Pak Wayan sebagai dekan.
Artinya apakah Pak Wayan di sini sebagai pihak eksternal dari Filkom? Iya tidak. Pak Wayan ini sebagai orang-orang yang ada di dalam Filkom yang berhak menentukan atau mengatur manajemen serta tata kelola yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, itu maksudnya, Mas Nurendra. Kalau regulatory agency itu berarti pihak yang ada di luar organisasi, benar-benar di luar organisasi. Yang mana organisasi tersebut tidak bisa campur tangan di dalam menentukan aturan yang dikeluarkan oleh pihak tersebut. Contohnya, di sini adalah pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang apakah dapat dipengaruhi oleh UB? Ya nggak bisa. Aturan-aturannya itu tidak bisa diatur oleh UB. Pak, kalau bisa aturan untuk beberapa tahun ke depan itu yang menguntungkan UB ya. Wah, apa maneh seperti itu. Nggak bisa. Seperti itu. Maka di sini pemerintah Kota Malang bisa disebut sebagai pihak yang menjadi regulatory agency dari UB. Nah, jadi di sini pihak eksternal merupakan pihak di luar organisasi yang mana organisasi tidak dapat ikut campur tangan di dalam pengelolaan di dalam pihak tersebut. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan ini, pihak eksternal ini? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi ini bagi yang baru datang, mungkin sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan sistem informasi, kita terlebih dulu harus tahu tentang apa yang disebut dengan sebuah sistem. Sudah saya tuliskan di chat definisi dari sistem itu apa, yaitu sistem itu merupakan suatu proses di dalam organisasi yang dilakukan melalui 4 langkah. Yang pertama adalah mendapatkan suatu sumber daya dari luar, memproses sumber daya tersebut sehingga bisa menjadi suatu output atau luaran berupa barang atau jasa yang bisa dinikmati oleh pihak lain atau stakeholder, yang mana dari output tersebut akan dilakukan evaluasi sehingga hasil dari evaluasi akan bisa digunakan sebagai perbaikan dari input maupun proses pada sebuah sistem. Nah, itu yang dimaksud dengan sebuah sistem. Nah, sistem dipengaruhi oleh siapa? Sistem itu dipengaruhi oleh 5 pihak. Yang pertama, bisa dipengaruhi oleh customer, bisa dipengaruhi oleh supplier, bisa dipengaruhi oleh kompetitor, bisa dipengaruhi oleh stakeholder, maupun regulatory agency. Jadi sebenarnya sistem di dalam organisasi itu akan bisa berubah karena ada tuntutan dari organisasi atau pihak eksternal. Pihak eksternal yang bisa merubah sistem yang ada di dalam organisasi ini ya 5 ini. Ada customer, ada supplier, regulatory agency, stakeholder, maupun kompetitor. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sistem informasi, perbedaan dari teknologi informasi itu apa, terus perbedaannya dengan aplikasi itu apa? Oke, sistem informasi dulu. Sistem informasi itu apa sih? Sistem informasi, ada yang tahu nggak tentang sistem informasi? Kira-kira sistem informasi itu apa? Sistem informasi adalah, ada yang mau jawab? Apa kira-kira sistem informasi? Saya tuliskan langsung ya di chat. Jadi yang dimaksud dengan sebuah sistem informasi itu adalah seperangkat komponen yang saling terkait yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menyebarkan data dan informasi, serta memiliki mekanisme umpan balik untuk memantau dan mengendalikan operasionalnya agar dapat dipastikan mampu memenuhi sasaran dan tujuan. Nah, itu yang disebut dengan sistem informasi. Yang disebut dengan sistem informasi ya komponen itu tadi. Nah, sekarang untuk bisa memahami hal ini, maka kita harus mendeskripsikan kira-kira apa kata kunci yang bisa kita simpulkan dari sebuah sistem informasi.
untuk bisa memahami definisi. Kan definisinya itu panjang ya. Seperangkat komponen yang saling terkait digunakan untuk mengumpulkan bla 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 sampai memenuhi sasaran dan tujuan. Nah, untuk bisa lebih mempermudah kita untuk melihat bahwa sistem informasi untuk bisa mendefinisikan bahwa sistem informasi itu atau memiliki definisi tersebut, maka kita harus mendeskripsikan kata kuncinya dulu. Yaitu kata kunci atau kalau saya singkat menjadi KK. Kata kuncinya setidaknya ada 4 kata kunci yang membentuk suatu sistem informasi. Yang pertama adalah suatu sistem informasi itu merupakan seperangkat komponen yang saling terkait. Ya. Jadi di sini sistem informasi itu merupakan suatu komponen atau kumpulan komponen yang dia itu dijalankan secara terstruktur atau berurutan atau berkesinambungan atau berkolaborasi. Itu yang disebut dengan suatu sistem informasi. Nah, sekarang kalau ada yang tahu, kira-kira komponen yang ada di dalam sistem informasi itu apa saja? Yuk, oke. Di situ sudah saya tuliskan di chat, komponen dari sistem informasi itu apa saja? Manajemen, Pak. Manajemen, oke. Jawaban dari Mas Arya saya catat ada manajemen. Terus, apa lagi? Hardware, software, data. Data, oke, boleh. Apa lagi? Hardware-nya, Pak. Hardware, oke. Apa lagi? Prosedur mungkin Pak. Prosedur, ya benar. Apa lagi selain itu? Ya, oke. Setidaknya kita mengenal ada 4 komponen di dalam sebuah sistem informasi. Yang pertama, namanya juga sistem informasi. Sistem yang bisa digunakan untuk mengelola informasi. Berarti di sini harus ada data dan informasi. Itu yang pertama. Yang harus ada ya, data dan informasi. Terus yang kedua, harus ada yang mengelolanya. Pengelolanya siapa? Ya people atau orang. Ya. People atau manusia. Atau orang-orang yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga, selain data dan informasi serta people, yang membentuk suatu sistem informasi atau yang menjadi komponen dari sistem informasi adalah yang sudah disebutkan oleh Mas Nurendra tadi, yaitu prosedur atau di sini kita sebutkan sebagai proses. Ya. Yang keempat, yang sudah disebutkan tadi, yaitu adanya suatu teknologi. Nah, itu merupakan komponen yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Oke, sekarang kita akan coba untuk definisikan apa yang dimaksud dengan people, apa yang ada di dalam data dan informasi, apa yang ada di dalam proses, apa yang ada di dalam teknologi. People atau manusia. Nah, apa sih deskripsinya people atau manusia ini? Atau siapa sih people atau manusia? Yang dimaksud dengan people di sini itu adalah sekelompok orang yang dia itu akan menentukan keberhasilan dan kegagalan dari implementasi sistem informasi. Sekelompok orang yang tugasnya itu adalah melaksanakan kegiatan pengembangan maupun pengelolaan dari sebuah sistem informasi. Itu yang disebut dengan people. Saya tuliskan langsung saja di chat-nya ya. Apa yang dimaksud dengan sebuah atau people? People adalah sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan penerapan sistem informasi di organisasi. Nah, tanggung jawabnya apa saja di sini? Tanggung jawab dari setiap orang atau dari people itu adalah dalam melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasionalan, terus dan juga yang terakhir adalah perawatan dari sistem informasi. Nah, itu yang disebut dengan people. Sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab dalam menentukan keberhasilan penerapan sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Tanggung jawabnya itu berupa apa saja. Tanggung jawab people di sini itu adalah sebagai seseorang yang berhak untuk melakukan perencanaan,
orang yang wajib untuk melakukan pengembangan, orang yang wajib untuk melakukan pengoperasionalan, dan orang yang wajib melakukan perawatan sebuah sistem informasi pada organisasi. Tentunya people ini itu dibagi menjadi role-role atau peran di dalam melakukan 4 kegiatan itu, ya. Atau role. 4 kegiatan mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasionalan, dan perawatan. People dibagi perannya menjadi 4. Ya, people itu dalam melakukan perencanaan, pengembangan, pengoperasional, dan perawatan sistem informasi itu ternyata memiliki perannya masing-masing. Nah, contohnya seperti apa peran ini? Misalkan di dalam pengembangan. Di dalam pengembangan kita tahu bahwa ada berapa peran yang dilakukan oleh people, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah project manager. Project manager bertugas untuk mendapatkan kebutuhan dan memimpin sebuah proyek serta berkomunikasi atau menjembatani komunikasi antara si klien dan si tim atau tim yang dimiliki atau dikelola atau dipimpin oleh project manager tersebut. Terus yang kedua adalah seorang sistem analis. Sistem analis berarti di sini tugasnya adalah melakukan yang namanya kegiatan pendefinisian kebutuhan-kebutuhan itu menjadi suatu model perangkat lunak. Yang mana model perangkat lunak akan digunakan di dalam mendevelop suatu perangkat lunak. Terus apa lagi? Kira-kira? Programmer. Programmer bertugas untuk melakukan implementasi terhadap diagram-diagram yang dihasilkan oleh sistem analis. Selanjutnya, setelah diimplementasikan, selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Yang mana di dalam evaluasi di sini terdapat kegiatan-kegiatan untuk melakukan aktivitas pengujian ya, terhadap sistem informasi yang baru saja dihasilkan. Nah, itu yang merupakan people. People ini memiliki tanggung jawab di dalam keberhasilan, menentukan keberhasilan penerapan sistem informasi. People bisa dibagi menjadi 4, atau tanggung jawab dari people terhadap sistem informasi itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai perencana, yang kedua sebagai pembangun, yang ketiga sebagai pengoperasionalan, dan yang keempat sebagai perawat. Yang mana di tiap-tiap kegiatan ini pasti akan memiliki role-role tertentu atau peran-peran tertentu. Itu yang disebut dengan people atau orang. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk definisikan apa yang dimaksud dengan sebuah teknologi. Yang dimaksud dengan teknologi di sini itu maksudnya adalah teknologi informasi dan komunikasi, atau jika disingkat itu adalah TIK. TIK itu meliputi apa saja? TIK itu meliputi antara lain yaitu ada hardware, terus setelah itu ada software, dan juga ada alat untuk melakukan telekomunikasi. Itu yang disebut dengan TIK. TIK di dalamnya ada hardware, ada software, dan ada kegiatan-kegiatan untuk menjamin bahwa penyampaian informasi itu bisa berjalan dengan baik melalui telekomunikasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan hardware? Hardware adalah peralatan komputer yang bisa kita gunakan untuk memasukkan data, menyimpan data, dan mengeluarkan data. Sedangkan yang dimaksud dengan software adalah suatu program komputer yang dapat mendukung organisasi di dalam menjalankan kegiatannya. Yang dimaksud dengan telekomunikasi atau network adalah sebuah infrastruktur yang menghubungkan peralatan-peralatan di antara atau peralatan-peralatan komputer yang berada di antara ruangan yang berbeda, di gedung yang berbeda, kampus yang berbeda, kota yang berbeda, maupun di seluruh dunia. Itu yang disebut dengan telekomunikasi atau network. Oke, saya lanjutkan untuk komponen yang ketiga yaitu data. Nah, untuk bisa memahami apa itu data, maka kita harus mendeskripsikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan data, apa yang dimaksud dengan informasi, apa yang dimaksud dengan pengetahuan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan data? Data adalah kumpulan atau fakta
yang terjadi. Atau yang disebut dengan fakta individu, itu yang disebut dengan data. Fakta real. Yang dikelompokkan menjadi individu-individu tertentu. Itu data. Kalau informasi itu apa? Informasi adalah kumpulan data dan fakta yang dianalisis sehingga bisa menghasilkan suatu nilai yang lebih. Oke, itu yang dimaksud dengan informasi. Kalau pengetahuan berarti pengetahuan adalah kesadaran. Contohnya adalah kesadaran dan pemahaman terkait serangkaian informasi atau cara-cara agar informasi bisa berguna. Itu yang disebut dengan pengetahuan, ya. Jadi di sini adalah pemahaman tiap individu terhadap informasi yang diakses. Itu yang disebut dengan pengetahuan. Nah, sekarang coba dicontohkan kira-kira contoh dari data, contoh dari informasi dan pengetahuan itu seperti apa. Oke. Silakan diberikan contoh. Bisa lewat chat atau bisa ngomong secara langsung. Data apa, informasi seperti apa, pengetahuan itu apa. Ya. Ada contohnya? Kalau data, mahasiswa misalkan. Data dari mahasiswa itu apa saja? Ada ID mahasiswa. Ya, monggo. Mas Alzuardi. Menurut saya kalau data, contohnya itu mahasiswa angkatan 2018 sekitar 10.000 mahasiswa. Banyak banget ya mahasiswa. Itu satu UB, Pak, yang saya baca. Satu data ya, berarti itu ya. Untuk pengetahuannya, informasi dulu ya Pak ya. Monggo. Informasinya itu bisa dikatakan bahwa pendaftar UB itu terbanyak di Indonesia, seperti itu Pak. Oke. Terus? Pengetahuannya tadi ya, berarti ya. Ya Pak. Oke. Saya contohkan di sini data. Terima kasih untuk jawabannya Mas Lazuardi. Data, fakta yang ada di tiap mahasiswa. Ya, jadi di tiap mahasiswa gini aja deh. Jadi gini, tahu Indomaret dan Alfamart kan? Atau tahu toko retail seperti Indomaret dan Alfamart? Bagaimana cara membedakan antara Indomaret dan Alfamart satu dengan yang lain? Bisa dilihat dari database. Mungkin di tiap-tiap Indomaret atau Alfamart itu memiliki ID database yang berbeda-beda. Namanya itu juga bisa berbeda. Dan alamatnya yang tentunya juga bisa berbeda. Alamat, ID, dan nama dari toko retail itu merupakan data. Ya. Terus setelah itu, informasi, apa yang disebut dengan informasi? Ya. Informasi merupakan kumpulan data atau fakta yang dianalisis sehingga menghasilkan nilai lebih. Misalkan, kita ambil sampel yaitu Indomaret dan Alfamart yang ada di sekitar UB. Ya. Kita tahu atau ternyata setelah dilihat data historisnya, ternyata didapatkan kumpulan data dan fakta dan melalui hasil analisis yang tentunya dilakukan dengan menggunakan kaidah tertentu, bisa disimpulkan bahwa ternyata ada 2 item yang paling banyak terjual di Indomaret dan Alfamart di sekitar UB di akhir bulan, yaitu itemnya adalah, yang pertama adalah mie instan, yang kedua adalah Promah. Ya, jadi apa itu namanya? Indomaret dan Alfamart yang ada di sekitar UB, ya, di akhir bulan itu pasti akan banyak terjual 2 item tersebut. Lega Indomie, yo Promah. Tuh, ya. Intinya adalah mie instan sama satunya lagi adalah obat sakit perut. Tuh. Nah, terus
Informasi ini akan menjadi sesuatu yang berguna nggak? Ya tentu saja berguna ya. Ketika informasi yaitu ada 2 item yang paling banyak terjual di akhir bulan di Indomaret dan Alfamart yang ada di sekitar UB, itu akan menjadi suatu informasi yang sangat berguna. Tetapi ketika informasi tersebut diberikan ke saya, yang mana saya itu adalah dosen, informasi tersebut tidak akan berguna apa-apa. Namun jika informasi tersebut diberikan ke misalkan adalah manajer yang ada di dalam Indomaret atau Alfamart tersebut, maka informasi tersebut akan menjadi suatu pengetahuan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pengetahuan itu merupakan representasi dari tiap individu terhadap sebuah informasi. Ada kalanya antara satu orang dengan orang yang lain itu memiliki representasi yang berbeda. Satu menganggap bahwa informasi tersebut tidak berguna, tetapi orang lain itu ternyata menganggap informasi tersebut berguna. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan kalian jadi seorang manajer dari Indomaret atau Alfamart yang tentunya ada di sekitar UB, ketika kalian mendapatkan informasi bahwa ada 2 item yang paling banyak terjual di akhir bulan pada toko retail yaitu Indomaret dan Alfamart yang ada di sekitar UB, maka tindakan yang harus kalian lakukan itu apa? Ayo, kira-kira apa? Kalau misalkan kalian jadi manajer, mendapati informasi tersebut, maka apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, ngelakuin apa? Yang pertama mungkin meningkatkan stok. Meningkatkan stok 2 item tersebut, yaitu mie instan, dan juga yang satunya lagi apa tadi? Obat sakit perut, itu di akhir bulan. Ya, banyakin stok. Terus apa lagi? Membuat suatu promo. Ya, jadi kalau misalkan promonya promo diskon 50% ketika Indomie dibeli dengan obat sakit perut atau promah misalkan. Atau ada paket-paket yang bisa ditawarkan ke pelanggan, yaitu paket Indomie dan promah. Jika dibeli itu berarti gratis, jika dibeli 2 misalkan gratis 1. Misalkan seperti itu. Atau langkah yang lain, dengan menggunakan market basket atau basket market analysis. Yang mana 2 item yang ternyata laku tersebut itu akan diletakkan di yang paling belakang atau diletakkan di rak yang paling belakang. Agar orang itu ketika ingin membeli 2 item tersebut, maka orang setidaknya bisa lihat-lihat barang yang lain sehingga harapannya adalah orang tersebut akan membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara data, informasi, dan juga pengetahuan. Nah, ketika sekumpulan data dan informasi itu memiliki keterhubungan antara satu sama lain atau memiliki relasi antara satu dengan lain, itu disebut dengan basis data. Ya, jadi di sini data yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain itu disebut dengan basis data. Oke, jadi sudah paham ya apa yang dimaksud dengan data, informasi, dan pengetahuan. Oke, terus berikutnya kita akan mencoba untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sebuah proses. Nah, apa yang dimaksud dengan proses? Yang dimaksud dengan proses itu adalah serangkaian tugas atau task atau aktivitas yang saling berhubungan secara logis dan dikerjakan secara berkesinambungan atau dilakukan secara terurut sehingga bisa menghasilkan suatu manfaat tertentu. Itu yang disebut dengan suatu proses. Ya. Itu yang disebut dengan proses. Berarti di sini kita sudah bisa mengetahui apa yang disebut dengan komponen dari sebuah sistem informasi. Ada 4 komponen sistem informasi. Yang pertama ada people atau ada orang, ada TIK atau teknologinya, yang ketiga ada data, dan yang terakhir ada proses. Nah, itu yang disebut dengan komponen di dalam sebuah sistem informasi. Nah, yang kedua kata kunci yang bisa kita simpulkan atau yang bisa kita tarik kesimpulan dari definisi
sistem informasi tadi adalah seperangkat komponen tadi, yaitu 4 hal tadi, yang dilakukan secara berkesinambungan atau yang dijalankan secara terstruktur atau yang dijalankan secara terkoneksi, itu ditujukan untuk mengelola sistem atau mengelola data dan informasi. Berarti di sini kata kunci yang kedua itu adalah 4 komponen tadi itu akan dijalankan secara berkesinambungan sehingga bisa mengelola sebuah informasi yang ada di dalam organisasi. Mengelola. Nah, kegiatan pengelolaan itu bisa melalui apa saja? Kegiatan pengelolaan itu setidaknya bisa dilakukan melalui bagaimana proses untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data serta informasi. Itu yang disebut dengan pengelolaan sistem informasi. Jadi di sini adalah mengelola informasi itu bisa melalui beberapa langkah. Contohnya adalah dengan melakukan proses pengumpulan data. Itu yang pertama. Memproses data. Proses data. Yang ketiga adalah menyimpan data. Dan yang terakhir adalah menyebarkan data. Itu merupakan kata kunci yang kedua. Kata kunci yang ketiga, bahwa di dalam mengelola atau di dalam sebuah sistem informasi itu pasti akan ada langkah-langkah untuk mengelola informasi tersebut atau langkah-langkah untuk memanajemen informasi tersebut. Kegiatan manajemennya apa saja? Setidaknya di sini kita kenal ada 3. Yang pertama itu yaitu melakukan pemantauan atau memonitor. Yang kedua adalah mengendalikan informasi atau mengendalikan operasional dari sistem informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi sehingga bisa didapatkan umpan balik untuk memperbaiki pengelolaan sistem informasi. Itu yang ketiga, atau kata kunci yang ketiga. Kata kunci yang keempat di sini adalah bahwa dipastikan pelaksanaan suatu sistem informasi atau penggunaan sistem informasi di dalam sebuah organisasi itu memiliki suatu tujuan bisnis tertentu. Ya. Jadi itu merupakan 3 kata kunci atau 4 kata kunci yang bisa membentuk sebuah definisi sistem informasi. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu sistem informasi itu apa, maka apa yang dimaksud dengan teknologi informasi di sini? Berarti teknologi informasi itu adalah teknologi informasi dan komunikasi seperti hardware, software, maupun jaringan yang bisa digunakan untuk mendukung pengoperasionalan sistem informasi. Itu yang disebut dengan teknologi informasi. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu nih apa yang disebut dengan sistem informasi dan teknologi informasi. Terus, aplikasi itu apa? Aplikasi itu apa? Berarti yang disebut dengan aplikasi adalah aplikasi merupakan suatu perangkat lunak yang memiliki tujuan di dalam membantu organisasi dalam melakukan sebuah proses tertentu. Itu yang disebut dengan aplikasi. Ya. Suatu perangkat lunak yang memang ditujukan untuk membantu pelaksanaan pelaksanaan proses tertentu di dalam organisasi. Itu yang disebut dengan aplikasi. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk melihat pemahaman dari rekan-rekan yang ada di kelas ini. Saya berikan satu contoh, nanti kalian coba untuk bahas atau jawab apakah itu termasuk ke dalam aplikasi, apakah itu termasuk ke dalam teknologi informasi, atau apakah itu termasuk ke dalam sistem informasi. Oke, sekarang SIAM. SIAM kalau menurut kalian itu merupakan sistem informasi, teknologi informasi, atau aplikasi? Sistem informasi, Pak. Siapa? Sistem informasi. Kenapa? Ya. Alasannya apa? Alasannya soalnya kepanjangannya sistem informasi akademik mahasiswa, Pak. Bukan. Itu salah satunya, Pak.
Itu salah Karena kan satu alasannya. itu data setiap mahasiswa juga kan, Pak. Heeh. Ya, KRS, terus jadwal ujian, jadwal kelas, dan lain-lain gitu, Pak. Jadi Oke. semua data mahasiswa juga tercantum di situ. Oke, oke. Kalau misalkan kita ingin tahu SIAM itu apakah merupakan sistem informasi atau tidak, berarti kita harus cocokkan dengan komponen pembentuk sistem informasi. Berarti kalau misalkan ada yang menyebutkan SIAM itu sistem informasi, berarti apakah SIAM di dalamnya terdapat suatu data dan informasi, people, terus proses maupun teknologi di dalamnya? Oke, kita cek satu persatu ya. Teknologi yang ada di SIAM, kira-kira apa saja? Tentu saja di sini adalah teknologi yang berbasis dengan arsitektur client server. Ya. Client server. Terus habis itu, apalagi ada teknologi jaringan, ada teknologi telekomunikasi yaitu jaringan. Terus apalagi? Ada hardware-nya nggak SIAM itu? Ya ada. Komputer-komputer yang kalian gunakan atau server itu bisa digunakan untuk menyimpan data-data yang ada di SIAM. Terus apalagi kira-kira teknologinya yang ada di SIAM? Penggunanya, Pak. Penggunanya kan people. Ini Iya masih sih. teknologi. Teknologinya Apalagi ayo. Data warehouse. Ya. uh, Nah, itu teknologi yang ada di SIAM. Kalau people-nya? Mahasiswa, dosen, mahasiswa. Mahasiswa, oke, juga Ya, mahasiswa. ya Pak. Nurendra, developernya mungkin, Pak. ya, masukkan aja semuanya. Ada mahasiswa, terus habis itu Ya. ada pihak TIK yang ada di rektorat yang mendevelop aplikasi ini. Terus apa mana? Pengelolanya siapa? Ya pihak TIK. Ya. Di sini pihak TIK di sini sebagai developer dan juga sebagai pengelola. Oke, berarti people-nya ada nih. Terus setelah itu proses. Nah, ada nggak prosesnya? Jangan proses dulu deh, data dan informasi. Data dan informasinya apa? Yang dikelola oleh SIAM. Jadwal kuliah, Presensi jadwal kuliah. Kemana? KRS, KRS. Jadwal KHS, kuliah. Iya, presensi. IPK, IPK. IPK, KHS, IPK. Intinya di sini adalah data-data yang dimiliki oleh mahasiswa tentunya ya. Data kelas kan juga ada ya, kalau nggak salah di situ, di SIAM. iya ada, Pak. Di jadwal ujiannya kalau nggak salah. Ah, benar, data kelas, data ujian, data jadwal ujian, data presensi. Wah, oke loh. Ya intinya terkait dengan mahasiswa nih data-datanya, ya. Berarti. Terus sekarang prosesnya ada nggak? Ada, Pak. Ya, ya apa? Prosesnya seperti apa? Bisa diceritakan? Misalkan kita mau melakukan KRS gitu kan. Nah, kita kayak memasukkan mata kuliah yang ingin dipilih, terus kode-kodenya, terus melakukan konfirmasinya untuk ya memvalidasi KRS-nya tadi. Kayak gitu sih, Pak. Sepemahaman saya. Oke. Jadi pengoperasionalan dari SIAM ya, yang dimaksud dengan proses di sini itu adalah apakah ada suatu standar yang bisa mengatur setiap kegiatan yang ada di dalam suatu SIAM. Atau ada nggak dokumentasi untuk melakukan proses akademik yang mana SIAM itu ada di dalamnya? Ono nggak di Filkom ini? Ayo, ayo, ayo. Kalian pakai SIAM itu mulai semester pertama loh ya. Ono nggak kira-kira? Prosedur akademik yang mana di dalamnya itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SIAM. Prosedur akademik itu ya mulai dari perkuliahan, terus setelah itu apa itu namanya mengatur atau memprogram KRS dan KHS, terus setelah itu melakukan evaluasi kegiatan perkuliahan. Nah, itu ada alurnya nggak dan terdokumentasi nggak? Ayo, pernah nggak? Pernah menjumpai dokumentasinya nggak? Atau pernah menjumpai bentuk dokumennya nggak?
Agak nggak inget, Pak. Agak nggak ingat. Ya, soalnya memang proses yang ada di dalam Filkom itu memang belum didokumentasikan. Ada beberapa proses yang memang belum didokumentasikan, terutama untuk pengelolaan data mahasiswa. Nah, jadi di sini prosesnya itu masih belum ada dokumentasinya. Sehingga di sini SIAM itu masih bisa disebut sebagai sebuah aplikasi yang bisa membantu proses. Dia belum bisa jadi yang namanya sebuah sistem informasi karena di akhir itu ternyata nggak ono dokumentasi terkait dengan kegiatan akademik yang di dalamnya itu ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan di SIAM. Tapi kalau misalkan ternyata kalian menemukan ada dokumentasi berupa SOP atau standar operational procedure, berarti kalian sudah bisa menyebutkan bahwa SIAM itu merupakan sebuah sistem informasi. Ya. Oke, itu ya SIAM ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, oke. Saya berikan satu contoh. Oke, Microsoft Word. Microsoft Word itu sistem informasi atau aplikasi? Aplikasi, Pak. Aplikasi, oke. Ada lagi jawaban aplikasi? Mas Arya, Aplikasi, Pak. setuju ya dengan Nurendra tadi ya berarti ya? Iya, Pak. Oke, benar. Microsoft Word itu merupakan sebuah aplikasi. Kenapa kok bisa disebut aplikasi? Karena kan komponennya yang ada di sistem informasinya kan kurang menunjang juga gitu, Pak. Jadi lebih cenderung ke aplikasi. Oke, berarti di sini ada yang hilang di dalam komponen sistem informasi yaitu data dan informasi yang bisa dikelola oleh Microsoft Word. Microsoft Word kan bisa digunakan untuk seluruhnya, gitu. Berarti di sini tidak ada data dan informasi tertentu yang bisa dikelola. Artinya bisa dirubah datanya, bisa dihapus datanya, bisa dihilangkan, diupdate, diedit, dan lain sebagainya. Berarti di sini Microsoft Word itu masih masuk ke dalam kriteria aplikasi. Oke, benar. Terus di sini ada satu lagi, yaitu Artificial Intelligence. AI atau Artificial Intelligence. Kalau menurut kalian itu termasuk sistem informasi, teknologi, atau aplikasi? Kalau saya teknologi informasi. Teknologi. Ya, benar. Jawabannya Mas Arya sama Mas Nurendra. Berarti AI atau Artificial Intelligence itu termasuk ke dalam teknologi. Ya, oke, jadi bisa dibedakan ya apa yang disebut dengan sistem informasi, teknologi informasi, dan apa yang disebut dengan aplikasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa di beberapa organisasi itu gagal di dalam mendapatkan suatu benefit atau manfaat pada penggunaan IT? Alasannya adalah karena tidak adanya yang namanya keselarasan antara kebutuhan bisnis dengan arsitektur IT yang diterapkan pada sebuah organisasi. Jawabannya adalah tidak adanya keselarasan. Tidak adanya keselarasan antara yang namanya suatu kebutuhan bisnis dengan teknologi informasi pada sebuah organisasi. Nah, kalau misalkan ternyata tidak selaras, maka implikasinya apa? Antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Implikasinya adalah ada teknologi informasi atau ada aplikasi yang sudah diterapkan pada sebuah organisasi, tetapi tidak ada penggunanya. Itu merupakan salah satu ciri dari tidak selarasnya antara kebutuhan bisnis dengan pengembangan atau kebutuhan teknologi informasi dan sistem informasi pada sebuah organisasi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mendapati ada suatu organisasi yang ternyata sudah ada aplikasi tetapi sangat sedikit penggunanya. Ya. Penggunanya maksudnya sangat sedikit itu adalah pengguna yang memang benar-benar orang yang menggunakan dia atau menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya misalkan suatu aplikasi untuk mencatat yang namanya kehadiran.
atau presensi. Ya. Ada 100 pegawai yang ada di dalam organisasi sudah menerapkan aplikasi tersebut untuk mencatat presensi dari pegawai melalui fingerprint. Tetapi ternyata tidak ada anak atau tidak ada pegawai yang menggunakan aplikasi tersebut. Malah mereka lebih memilih proses yang manual untuk mencatat presensinya. Maka di sini bisa dipastikan bahwa ternyata ada gap antara kebutuhan bisnis dengan kebutuhan sistem informasi dan teknologi di dalam organisasi. Itu contohnya. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan CBIS atau Computer Based Information System? Definisi dari CBIS atau Computer Based Information System adalah definisinya adalah ini, jadi saya catat saja langsung di chat. CBIS itu artinya adalah satu set perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan, dan people, serta prosedur yang bisa dikonfigurasi untuk mengelola data dan informasi. Itu yang disebut dengan CBIS. Ya. Jadi Computer Based Information System itu adalah satu set perangkat lunak, perangkat keras, database, jaringan yang membentuk suatu teknologi, serta di dalamnya juga ada orang atau people, serta proses yang diwakili oleh prosedur, yang dilakukan secara berkesinambungan atau berkaitan, atau dijalankan secara berkaitan, yang berguna untuk mengelola data menjadi informasi. Yang disebut dengan CBIS. Jadi di sini ada komponen-komponen yang ada di dalam CBIS. Yang pertama adalah harus ada sistem yang valid atau formal. Yang kedua adanya data dan prosedur. Dan terakhir ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengelola data sehingga bisa menjadi sebuah informasi yang tentunya memiliki value bagi organisasi. Nah, itu yang disebut dengan CBIS. Nah, ini merupakan komputer teknologi sebenarnya sudah kita bahas tadi ya, ada hardware, ada software, ada storage, ada communication network. Ini sudah tidak perlu untuk kita bahas lagi karena masing-masing dari kita sudah memahami apa yang disebut dengan hardware, apa yang disebut dengan software, apa yang dimaksud dengan communication network. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat demam E. Nah, adanya suatu lompatan teknologi, ya, yaitu adanya suatu sistem informasi di dalam organisasi, itu ternyata muncul karena ada trigger tertentu. Triggernya itu apa? Triggernya itu adalah ini, yaitu demam E. Apa yang dimaksud dengan demam E? Yang dimaksud dengan demam E itu adalah adanya teknologi baru, yaitu internet dan juga jaringan yang bisa digunakan untuk mengkoneksikan atau mengintegrasikan atau mengkomunikasikan antara data dan informasi yang berada pada jarak yang jauh. Itu yang ada di dalam e-business atau yang ada di dalam demam E. Nah, kenapa sih yang namanya suatu internet atau teknologi internet itu merupakan teknologi yang groundbreaking atau yang merupakan suatu teknologi yang dia itu merupakan teknologi yang bisa merubah seluruh aspek kehidupan yang ada di manusia. Karena dia itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah pervasif, yang kedua adalah interaktif, dan yang ketiga adalah medianya itu bisa menghubungkan banyak pihak. Apa yang dimaksud dengan pervasif? Yang dimaksud dengan pervasif artinya adalah internet itu bisa diimplementasikan pada seluruh bidang kehidupan manusia. Itu yang dimaksud dengan pervasif. Internet apakah bisa diterapkan di dalam proses pendidikan? Bisa. Kita ini melakukan proses pembelajaran melalui internet. Apakah bisa diterapkan di dalam proses retail atau jual beli? Bisa. Ada yang namanya e-commerce, beli-beli, terus apa lagi? Tokopedia. Apakah bisa diterapkan di dalam perusahaan transportasi atau bidang transportasi? Bisa. Gojek, Grab. Itu awalnya kan perusahaan transportasi. Ya. Bisa juga Airbnb. Itu juga perusahaan transportasi. Ya, artinya di sini adalah internet itu sangat berkembang karena apa?
karena dia itu memiliki ciri yaitu pervasif. Bisa digunakan di setiap bidang manusia, di setiap bidang yang dimiliki manusia. Yang kedua adalah interaktif. Apa yang dimaksud dengan interaktif? Yang dimaksud dengan interaktif adalah informasi yang disediakan oleh internet itu memiliki banyak format. Bisa berupa informasi dalam bentuk teks, bisa berupa informasi dalam bentuk image, bisa juga informasi dalam bentuk video, yang merupakan gabungan dari image, suara, dan gambar bergerak. Yang ketiga itu adalah internet itu bisa menghubungkan banyak pihak. Makanya di sini internet itu sangat signifikan di dalam suatu kehidupan. Adanya suatu internet itu akan membentuk suatu jenis sistem informasi tertentu yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, itu yang disebut dengan demam E. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan e-bisnis sama e-commerce? Perbedaannya apa? Kalau e-commerce berarti proses jual beli yang dilakukan melalui internet. Kalau e-bisnis berarti setiap kegiatan bisnis yang bisa dilakukan melalui internet. Contohnya apa? Kita melakukan pembelajaran ini termasuk e-bisnis atau e-commerce? Kita melakukan pembelajaran ini berarti masuk ke dalam ranah e-bisnis. Ya. Tetapi kalau e-commerce berarti kita cuma melakukan kegiatan proses jual beli saja. Seperti yang ada di dalam Blibli, Tokopedia, dan lain sebagainya. Shopee, dan lain sebagainya. Itu ya perbedaannya antara e-bisnis dan e-commerce. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat scope atau batasan. Atau batasan dari sebuah information system atau sistem informasi. Pada tahun 50-an, sistem informasi itu mengalami yang namanya technical change. Pada 60-70-an itu sudah dikenal yang disebut dengan managerial control, dan tahun 80 sama 90 sampai 90-an itu mulai dikenal apa yang disebut dengan institutional core activities. Nah, maksudnya ini apa sih? Maksudnya adalah pada tahun 50-an sampai 60-an komputer itu cuma digunakan sebagai alat hitung untuk mempermudah organisasi di dalam melakukan kegiatan operasional. Baru pada tahun 60 sampai 70-an maka yang namanya suatu sistem informasi itu mulai digunakan untuk membantu pihak organisasi di dalam membuat keputusan. Sehingga di sini sistem informasi akan berperan sebagai managerial control, membantu manajer untuk membuat suatu keputusan tertentu. Sedangkan pada tahun 80-an sampai 90-an yang namanya sistem informasi sudah mulai digunakan untuk memberikan competitive advantage bagi organisasi. Atau memberikan suatu keunggulan bagi organisasi yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Itu ya, penggunaan atau skop dari sebuah sistem informasi itu semakin berkembang. Semakin ke sini itu semakin berkembang, tidak semakin menurun. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mendefinisikan tipe-tipe dari sebuah sistem informasi. Apa yang dimaksud dengan tipe sistem informasi? Tipe sistem informasi itu bisa dijelaskan atau bisa dikelompokkan sesuai dengan siapa penggunanya. Ya. Jadi di sini menurut siapa penggunanya atau siapa yang menggunakan sistem informasi, ternyata sistem informasi itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah operational level, yang kedua adalah knowledge level, yang ketiga adalah management level, dan yang terakhir adalah strategic level. Nah, apa yang dimaksud dengan operational level information system? Operational level information system itu adalah sistem informasi yang memang diperuntukkan untuk memperlancar kegiatan operasional di dalam organisasi, memperlancar kegiatan sehari-hari yang ada di dalam organisasi. Itu yang masuk ke dalam operational level. Sistem informasi juga bisa dikelompokkan menjadi sistem informasi yang masuk ke dalam knowledge level. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi yang masuk ke dalam knowledge level? Artinya adalah sistem informasi yang masuk ke knowledge level adalah sistem informasi yang digunakan untuk membantu data worker atau orang-orang yang berkecimpung di dalam pengelolaan data untuk mengelola data dan informasi itu sendiri. Itu yang disebut dengan knowledge level. Atau untuk menghasilkan suatu knowledge tertentu. Atau mengelola knowledge yang ada di dalam organisasi. Itu yang disebut dengan sistem informasi yang masuk kategori knowledge level.
Sistem informasi juga masuk ke dalam manajemen level. Yaitu tadi, yang manajemen level berarti sistem informasi akan digunakan untuk membantu manajer di dalam membuat suatu keputusan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi sebagai strategic level. Yang mana di dalam strategic level, di sini berarti sistem informasi akan digunakan untuk menghasilkan suatu competitive advantage melalui perubahan model bisnis sebuah organisasi. Itu yang disebut dengan strategic level. Nah, sekarang kita akan coba untuk mendefinisikan sistem informasi yang ada di UB itu bisa masuk ke operational level, ke knowledge level, management level, atau strategic level. Oke, sekarang saya tanya nih, SIAM, seperti yang sudah saya tanya di awal tadi ya, SIAM kalau menurut rekan-rekan mahasiswa sekalian itu termasuk ke dalam operasional, knowledge management, atau strategic. Yang mana nih, SIAM nih? SIAM. Operasional, Pak. Operasional, menurut Nurendra. Oke, terima kasih jawabannya Mas Nurendra. Kenapa kok operasional, Mas Nurendra? Eh, karena itu kan kalau misalnya SIAM kan termasuk apa ya, penggunaannya kan ya digunakan oleh mahasiswa sama apa eh ya developer juga gitu kan Pak. Jadi ya Hmm? tetap proses-proses dalamnya gitu kan Pak. Jadi ya bisa dibilang kayak kita melakukan KRS itu kan termasuk kegiatan operasional juga gitu Pak. Kegiatan rutin ya? Ya, mungkin kayak gitu Pak. Ya, benar. Oke, terima kasih jawabannya Mas Nurendra. Ya, benar. SIAM itu termasuk ke dalam operational level, yang artinya di sini SIAM itu digunakan untuk menyelesaikan kegiatan rutin yang terjadi di dalam organisasi, yaitu UB. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, UB, apakah memiliki sistem informasi yang masuk ke dalam kriteria knowledge level? Sistem informasi yang bisa digunakan untuk mengelola knowledge atau menghasilkan suatu knowledge tertentu. Ono nggak? UB itu punya nggak kira-kira? Website UB kita termasuk enggak Pak? Knowledge level itu masuk ke dalam operasional untuk website UB. Bukan. Oh, Jadi, masih bukan. Website UB itu bukan termasuk ke dalam knowledge level. Ayo. Siapa ayo? Siapa yang bisa menyebutkan sistem informasi yang masuk ke dalam knowledge level yang ada di dalam UB atau Universitas Brawijaya? Untuk bisa mendefinisikan knowledge level itu maka kita harus tahu dulu siapa penggunanya. Berarti di sini didefinisikan bahwa siapa pengguna dari sistem information yang masuk ke dalam knowledge level di sini adalah ada dua, yaitu knowledge dan data worker. Siapa sih yang dimaksud dengan knowledge dan data worker? Yang dimaksud dengan knowledge dan data worker itu adalah orang yang ada di dalam organisasi yang di situ memiliki kemampuan tertentu atau kemampuan khusus. Contoh, kalau misalkan di UB, knowledge worker-nya itu adalah dosen. Ya, karena dosen memiliki pengetahuan tertentu, yaitu dosen memiliki pengetahuan tertentu yang pengetahuannya akan disebarluaskan ke mahasiswa. Kalau di rumah sakit, knowledge worker-nya siapa? dokter Pak. Dokter, benar. Knowledge worker ya ikut dokter. Kalau di dalam suatu perusahaan, apa itu namanya, perusahaannya bergerak di bidang sipil, seperti Wika, Wijaya Karya, berarti knowledge worker-nya adalah desainer. Yang kedua adalah pegawai teknis, ya pegawai yang ngurusi listrik, instalasi listrik, dan sebagainya itu merupakan knowledge worker. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di UB, untuk melakukan kegiatannya, maka si dosen itu akan bisa dibantu dengan menggunakan sistem informasi apa? Kegiatan untuk melakukan atau membentuk suatu knowledge tertentu loh ya. Siap coba. Hah? LMS, Pak. Ya, juga LMS. apa? Kurang jelas. LMS. Ditulis juga. Oh ya. MMH. LMS Pak, standar Oh, saya. sorry, LMS. Ya, sorry juga.
Eling, ya oke, Eling, benar, boleh. Terus apa lagi? Selain Eling. Siakat, Siado. Kalau menurut kalian, Siakat sama Siado itu termasuk ke dalam knowledge level atau operational level? Knowledge, Pak. Soalnya Kenapa? yang juga cuma dosen saja setahu saya. Kalau menurut saya itu masih masuk ke dalam operational level. Soalnya yang namanya suatu siakat dan siado itu bisa digunakan untuk mencatat kehadiran dosen dan mahasiswa. Oh, Jadi dilakukan kegiatan sehari-hari, ya wis masuk ke dalam yang namanya knowledge level gitu. Maaf, oh, masuk ke dalam operational level. siap, Oke, Pak. selain Eling, apa mana? Misalkan yang digunakan oleh dosen. Misalkan, kalau misalkan saya mengajar tentang proses bisnis, maka di situ akan ada aplikasi yang khusus digunakan untuk memodelkan proses bisnis seperti Bizaki Modeler. Ya. Nah, Bizaki Modeler karena bisa membantu saya di dalam memberikan atau mentransfer knowledge antara saya ke mahasiswa, maka itu akan bisa masuk ke dalam knowledge level. Contohnya lagi, desainer. Desainer apa itu? Graphic designer yang ada di dalam suatu perusahaan tertentu. Graphic designer itu bisa membuat suatu halaman website itu dengan menggunakan Corel Draw misalkan. Atau bisa menggunakan aplikasi yaitu Adobe Photoshop. Berarti Corel Draw maupun Adobe Photoshop itu merupakan aplikasi-aplikasi yang bisa masuk ke dalam knowledge level, yang bisa membantu knowledge worker di dalam menerapkan skill-nya. Apa mana terusan ayo? Ada contoh lain nggak? Kalau dokter itu kira-kira knowledge information system-nya apa? Knowledge level information system. Dokter. Ada yang tahu nggak? Alat-alatnya atau apanya, Pak, maksudnya ini, Pak? Sistem informasinya, Nurendra. Eh, Pernah tahu nggak? Belum pernah tahu sih, Pak, kalau dokter. Ya, oke. Jadi kayak apa itu namanya untuk mengoperasikan apa itu namanya alat-alat untuk endoskopi, terus habis itu alat-alat untuk CT scan itu juga merupakan atau sistem informasi atau aplikasi yang bisa digunakan untuk mengoperasikan itu termasuk ke dalam knowledge level. Ya, jadi di sini sebenarnya apa yang dimaksud dengan knowledge level, sistem informasi yang masuk ke knowledge level merupakan sistem informasi yang bisa digunakan untuk membantu knowledge worker di dalam menerapkan skill untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang disebut dengan knowledge level information system. Nah, sekarang manajemen level information system. Kalau menurut kalian, UB itu punya atau enggak? Manajemen level information system di UB itu contohnya seperti apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Sebuah sistem informasi yang bisa digunakan untuk membantu manajer di dalam membuat suatu keputusan. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Yang masuk ke dalam Management Level Information System. Mungkin itu apa pemimpin di tiap-tiap bagian apa Heeh. gimana ya? Ya, benar. Di bidang IT-nya gitu, mungkin pemimpin IT-nya yang mengatur manajemennya itu, Pak. Oke, oke. Makasih jawabannya, Mas Nurendra. Ada jawaban yang lain yang masuk ke dalam manajemen level? Contohnya apa? Contohnya adalah Philcom Apps. Ya. Philcom Apps itu masuk ke dalam manajemen level. Kenapa kok Philcom Apps itu masuk ke dalam manajemen level? Karena terdapat fitur-fitur di dalam Philcom Apps yang bisa digunakan oleh Pak Yusi, ya, sebagai seorang manajer di UB ini, atau di dalam ranah atau jurusan sistem informasi, untuk menentukan kira-kira siapa yang berhak membimbing mahasiswa yang mana. Itu. Ya. Terus apa mana? Selain itu?
Selain itu, di dalam Philcom Apps juga ada fitur-fitur yang bisa membantu Pak Yusi di dalam menentukan siapa yang berhak mengajar di semester ini. Nah, itu merupakan contoh-contoh yang ada di dalam manajemen level information system yang bisa dikelola oleh middle managers. Terus, strategic level, contohnya apa? Yang ada di UB. Strategic level information system. Strategic level information system yang ada di UB itu masih belum ada. Ya. Kalau misalkan pengen tahu bentuk dari strategic level yang harapannya, jadi ada satu aplikasi yang harapannya oleh UB itu akan menjadi strategic level information system. Yaitu yang namanya, kalian boleh browsing ini, yaitu U-Belajar. Jadi U-Belajar itu merupakan suatu konsep seperti ruang guru yang dimiliki oleh UB. Harapannya U-Belajar ini akan menjadi suatu platform yang bisa digunakan oleh orang-orang di luar UB untuk bisa mengakses materi-materi yang ada di dalam UB. Yang tentunya di situ kalau misalkan ada di luar UB atau bisa diakses oleh orang luar UB, maka harus berbayar atau berlisensi. Nah, itu contohnya yang bisa masuk ke strategic level. Cuman karena memang materi-materi yang ada di dalam U-Belajar itu masih sedikit, berarti di sini belum bisa digunakan dengan baik untuk bisa menjadi strategic level information system. Nah, itu contohnya dari strategic level, management level, knowledge level information system sampai ke operational level information system. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, tipe-tipe dari sebuah sistem informasi dilihat dari apa yang bisa digunakan atau apa yang bisa dilakukan oleh sistem informasi tersebut itu bisa dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu adalah executive support system. Yang kedua adalah manajemen information system, MES, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Yang ketiga adalah decision support system. Yang keempat adalah knowledge work system. Ya, ini sama. Sebenarnya yang keempat adalah office automation system. Dan yang terakhir adalah transaction processing system. Ya. Jadi, monggo nanti di explore apa yang disebut dengan executive support system, apa yang disebut dengan management information system, apa yang disebut dengan decision support system, knowledge work system, office automation, dan yang terakhir adalah transaction processing system. Oke, silakan dicari, atau mungkin ini bisa saya jadikan sebagai suatu tugas ya. Jadi mungkin nanti akan saya jadikan sebagai tugas esai, apa yang disebut dengan executive support system, apa yang disebut dengan manajemen information system, sampai ke transaction processing system, dan tolong sebutkan contohnya, misalkan seperti itu. Ya wis, oke. Jadi ini nanti akan saya jadikan tugas, tinggal rekan-rekan mahasiswa untuk mengeksplor sebenarnya komponen-komponen yang ada atau major tipe dari sebuah sistem ini apa saja. Karena ada beberapa yang memang sudah kita diskusikan tadi ya, terutama untuk manajemen information system, knowledge work system, dan yang terakhir adalah transaction processing system. Oke, saya lanjut. Nah, oke. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang apa yang disebut dengan Transaction Processing System atau TPS. Ya, jadi sebenarnya menurut sejarahnya, sistem informasi itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Perkembangan sistem informasi itu bisa dibagi menjadi 3 sejarah atau 3 bagian atau 3 fase. Jadi menurut historisnya, menurut sejarahnya, SI itu bisa dibagi menjadi 3 fase. Fase apa saja itu? Yang pertama adalah fase data processing, itu yang pertama. Yang kedua adalah fase manajemen information system atau MES. Yang ketiga adalah fase dari executive information system atau strategic information system atau SIS. Nah, itu menurut sejarah ya. Ada 3 fase itu. Yang pertama adalah data processing. Apa yang disebut dengan sebuah sistem informasi yang masuk ke data processing? Sistem informasi yang ada di dalam data processing itu baru muncul pada tahun 50
50-an sampai 60-an, sampai sekarang malahan. Itu ada yang dinamakan dengan sistem informasi yang masuk kategori data processing. Tujuan dari sistem informasi yang masuk data processing itu untuk apa? Untuk membantu organisasi di dalam mengoperasionalisasikan prosesnya sehari-hari. Itu ya. Jadi di sini kegiatan yang ditujukan untuk mengelola pengoperasionalan organisasi sehari-hari ketika dibantu dengan menggunakan sistem informasi untuk mengolah datanya, menyimpan datanya, mengubah datanya, maka sistem informasi tersebut akan bisa dikelompokkan menjadi sistem informasi data processing. Nah, inputnya di sini apa saja? Inputnya di sini adalah transaksi yang terjadi di dalam organisasi. Prosesnya itu dilakukan update terhadap data-data transaksi yang ada, sehingga akan menghasilkan suatu laporan yang bisa dibaca oleh manajer tingkat bawah maupun manajer tingkat menengah. Ya. Nah, usernya siapa yang mengoperasionalkan data processing information system ini? Yaitu operasional personal. Contohnya operasional personal itu seperti apa? Seperti kasir. Itu merupakan salah satu contoh dari operasional personel. Contoh yang lain adalah pihak akademik yang biasanya kita hubungi ketika kita mau melakukan KRS sama KHS-an. Itu juga merupakan operasional personel. Nah, itu yang disebut dengan transaction processing system. Di dalam perkembangannya, maka sistem informasi itu akan memiliki kegunaan, akan semakin berkembang kegunaannya. Jadi sistem informasi itu semakin berkembang kegunaannya. Dari tahun 50 sampai 60-an, yang mana sistem informasi itu mayoritas digunakan untuk data processing, mulai berkembang menjadi suatu sistem informasi yang memiliki karakteristik sebagai manajemen information system. Nah, di sini diperuntukkan bagi manajemen level, inputnya adalah high volume of data, yaitu data-data yang sudah ada, yang sudah dikelola oleh sistem informasi TPS atau Transactional Processing System. Prosesnya yang dilakukan itu adalah menggunakan model yang simple atau model apa sih namanya itu? Model-model perhitungan yang cukup sederhana atau model-model perhitungan dengan menggunakan statistik sederhana. Itu simple model. Hasilnya apa? Hasilnya juga sama dengan TPS, yaitu menghasilkan suatu laporan. Penggunanya adalah middle manager. Contohnya di sini adalah annual budgeting. Jadi di sini manajemen information system itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk membantu organisasi di dalam membuat suatu keputusan atau digunakan oleh seorang manajer di dalam organisasi untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari. Itu yang disebut dengan manajemen information system. Cirinya apa saja? Cirinya adalah yang pertama, manajemen information system itu memiliki input, yaitu harus adanya high volume of data. Jadi data-data yang bisa dikelola atau diolah oleh manajemen information system itu harus sangat banyak. Sehingga kalau misalkan kita buat suatu diagram yang bisa menjelaskan antara TPS dan MIS, maka bentuknya seperti ini. Ya. Ini bentuknya. Data-data yang sudah diolah di dalam TPS itu nanti akan dikumpulkan ke dalam data yang ada di dalam MIS, sehingga akan bisa menjadi suatu laporan yang akan bisa digunakan oleh seorang manajer di dalam membuat suatu keputusan. Jadi di sini ada beberapa data. Data satu akan dimiliki oleh departemen yang pertama, data yang kedua dimiliki oleh departemen yang kedua, dan data yang ketiga atau data produksi dimiliki oleh organisasi atau departemen produksi. Ini data order ya, yang pertama ini. Data order itu dimiliki oleh departemen yang mengurusi pemesanan barang maupun jasa. Yang kedua adalah production atau data production dimiliki oleh suatu departemen yang menjalankan kegiatan manufaktur tentunya. Sedangkan yang terakhir yaitu data produksi dimiliki oleh atau data akuntansi dimiliki oleh departemen yang tentunya menjalankan kegiatan akuntansi di dalam sebuah organisasi. Setiap data ini itu akan dikumpulkan ke dalam sebuah sistem informasi dengan jenis manajemen information system. Artinya data-data yang ada dan sudah terkumpul di dalam TPS
Ini semuanya akan digunakan di dalam MIS untuk bisa menentukan atau membuat suatu model representasi data yang nantinya akan bisa digunakan manajer untuk membuat suatu keputusan tertentu. Ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ketika organisasi ingin membuat MIS, ya, maka organisasi tersebut harus membuat yang namanya TPS-nya terlebih dahulu. Jadi organisasi ketika dia itu ingin membuat MIS untuk membantu manajernya di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di dalam organisasi, maka organisasi tersebut diharuskan untuk membuat transaksional processing system terlebih dahulu. Kenapa kok harus seperti itu? Ya karena data-data yang ada di dalam MIS itu merupakan data historis dari kegiatan yang sudah dilakukan di dalam transaksional processing system. Tanpa ada data historis, maka tidak mungkin dibuat suatu model yang bisa merepresentasikan bagaimana keadaan kedepannya dari suatu organisasi. Sehingga jika itu tidak ada, manajer tidak mungkin membuat suatu keputusan yang bisa menentukan bagaimana organisasi akan bergerak ke depannya. Nah, itu contohnya ya. Jadi di sini TPS itu merupakan salah satu kebutuhan, salah satu syarat sebelum organisasi itu menerapkan aplikasi yang masuk ke dalam kriteria manajemen information system. Oke, sekarang kita lihat perbedaan antara yang namanya suatu sistem informasi yang masuk ke dalam era DP dan era MIS. Suatu organisasi, suatu sistem informasi yang masuk ke dalam era TPS atau Transactional Processing System atau Data Processing itu memiliki tujuan agar atau untuk mengefisiensikan yang namanya transaksi yang terjadi di dalam organisasi. Kita bandingkan dengan aplikasi yang masuk ke dalam ranah MIS. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu atau untuk membantu organisasi di dalam menentukan suatu decision. Ya. Yang kedua, yaitu resource atau source dari information-nya. Kalau menurut tabel ini berarti pada era TPS atau DP, data-datanya itu didapatkan dari data secara internal maupun eksternal terkait dengan data-data transaksional. Kalau dari MIS berarti data yang dibutuhkan itu adalah data-data yang bisa digunakan untuk riset. Artinya adalah data historis. Data historis itu akan dibutuhkan di dalam suatu data yang masuk kategori MIS. Time frame dari informasinya itu adalah informasi-informasi sekarang atau yang ada pada saat ini, sedangkan untuk MIS itu adalah data-data yang dia itu sebenarnya ada di tahun 5 tahun belakangan misalkan. Proses yang ada di dalam TPS itu sudah sangat terdefinisikan dengan baik, artinya ketika sudah melakukan A, berarti harus melakukan B, C, dan D. Sedangkan untuk MIS berarti data yang sudah dihasilkan dan model yang sudah dihasilkan itu kadangkala membutuhkan yang namanya intervensi dari seorang manusia. Intervensi dari seorang manusia itu apa? Yang membuat keputusan karena manusia, maka di sini sistem itu tidak akan memberikan suatu keputusan tertentu. Karena di sini, di dalam MIS yang membuat keputusan itu ya manajer tersebut. Gitu. Usernya siapa di sini? Usernya adalah operator. Di MIS itu adalah profesional maupun middle manager. Teknologi yang digunakan untuk mengelola data yang ada di dalam TPS atau DP itu bisa berupa mainframe atau mini komputer, sedangkan untuk MIS itu adalah data-data yang dia itu menghubungkan data dari bukan klien-klien ya, tetapi data-data transaksional yang sudah ada dalam kurun waktu tertentu, yang mana data itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi kumpulan data yang bisa diekstraksi dengan baik. Nah, itu terkait dengan perbedaan DP dan MIS. Nah, sekarang lesson atau pembelajaran yang bisa kita simpulkan dari penggunaan DP era maupun MIS era. Yang pertama itu adalah organisasi ketika ingin membuat suatu sistem informasi yang informasi dengan karakteristik data processing, maka organisasi tersebut juga harus memahami proses yang terjadi
Tidak cuma organisasi tersebut melakukan programming atau membuat aplikasi itu langsung jadi. Tidak seperti itu. Tetapi sebenarnya DP itu akan bisa dihasilkan dari pengidentifikasian proses organisasi dengan baik. Yang kedua adalah requirement analysis, itu harus bisa dilakukan dengan baik, karena tanpa ada requirement analysis maka kita tidak bisa membutuhkan atau mendapatkan suatu kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsional. Yang ketiga adalah IT atau investasi IT itu harus menjadi justifikasi utama di dalam menerapkan aplikasi yang masuk ke dalam karakteristik DP. Yang keempat adalah pelaksanaan atau pembangunan aplikasi dalam era DP itu harus disiplin sesuai dengan software engineering prosesnya, yaitu mengikuti kaidah yang ada di dalam SDLC. Ya. Yang kelima adalah harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada di dalam project management. Karena apa? Ya karena di dalam yang namanya implementasi sebuah sistem informasi, maka organisasi harus menginvestasikan sebagian besar uangnya yang mana ya dampak dari investasi tersebut belum tentu bisa dirasakan dalam tahun pertama atau dapat dirasakan dalam jangka waktu yang dekat. Yang terakhir adalah lesson dari DPR, yaitu kegiatan di dalam pengelolaan sistem itu harus di-planning dengan baik, sehingga kegiatan untuk maintenance-nya itu bisa berjalan dengan baik juga. Itu yang ada di dalam lesson pada DPR atau Data Processing Era. Nah, bagaimana dengan lesson di dalam MIS Era? Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah investasi IT atau IS itu ternyata tidak bisa dijustifikasi hanya berdasarkan dari berapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh sebuah organisasi. Tetapi di sini kita memiliki 3 atau 4 konsep selain finansial. Yang pertama bisa dilihat dari banyaknya customer yang kembali ke kita. Yang kedua bisa dilihat dari bagaimana pelaksanaan proses bisnis dengan baik. Dan yang ketiga bagaimana organisasi bisa mengelola sumber daya manusianya dengan baik. Nah, itu yang disebut dengan investasi IT. Yang kedua, di sini bahwa ketika sebuah organisasi itu menerapkan sebuah sistem informasi, maka organisasi tersebut harus mengikutinya dengan penerapan policy atau aturan. Agar apa? Agar antar aplikasi atau antar sistem informasi dapat bertukar data dengan baik. Itu ya. Dan yang ketiga di sini adalah selain gunanya dari MIS atau tujuan dari MIS sesuai dengan tujuan dari MIS, yaitu sistem informasi itu dibangun dengan tujuan adalah untuk membantu organisasi di dalam membuat suatu keputusan. Sehingga yang namanya integrasi data itu sangat penting. Karena apa? Karena ketika ingin membuat suatu keputusan, maka MIS itu akan menggunakan database yang sangat besar yang bisa digunakan untuk menentukan keputusan tertentu, untuk menghasilkan suatu pola tertentu dari data. Itu ya. Kenapa sih di dalam MIS itu membutuhkan suatu database yang besar? Karena dengan menggunakan database yang besar, maka kita akan bisa menentukan kira-kira pola dari data itu seperti apa. Oke, mungkin rehat sebentar karena lagi azan ya. Kita dengerin azan terlebih dahulu.
Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya untuk sistem informasi yang masuk kategori MIS sama DP itu akan disebut sebagai tradisional IT. Karena apa? Karena memang tujuan dari sistem informasi yang ada di dalam tradisional IT itu adalah hanya sebagai support, bukan sebagai apa itu namanya partner ya di dalam membuat suatu eh, keunggulan di dalam bukan menjadi suatu partner di dalam memunculkan keunggulan tertentu pada sebuah organisasi. Namun ketika kita lihat pada SIS atau Strategic Information System, maka Strategic Information System itu memang tujuannya adalah untuk atau meletakkan sistem informasi itu sebagai sebuah keunggulan bagi organisasi. Sebuah cara yang bisa digunakan untuk meraih keunggulan bagi organisasi. Oleh karena itu berbeda biasanya dengan tradisional IT yang ada ya. Tradisional IT itu contohnya adalah DP sama MIS tadi ya. Di dalam Strategic Information System maka penggunanya itu adalah senior manager. Karena apa? Karena ketika penggunanya itu adalah senior manager, maka senior manager itu ketika sistem informasi ini digunakan oleh senior manager, maka senior manager akan bisa menentukan ke arah mana organisasi itu akan bergerak ke depannya. Atau setidaknya jika ada yang namanya suatu teknologi baru yang perlu diimplementasikan di organisasi, maka dampaknya itu akan bisa dikurangi atau dampak negatif dari penerapan teknologi baru tersebut akan bisa dikurangi dengan signifikan. Itu ya. Jadi sehingga di sini ketika organisasi itu ingin menerapkan SIS, maka organisasi tersebut tidak cuma melihat faktor-faktor yang ada secara internal di organisasi saja, tetapi juga SIS tersebut harus menjawab tantangan organisasi di masa depan. Ya, di sini ada komponen pada elemen yang terakhir atau pada poin yang terakhir dijelaskan bahwa tujuan dari SIS itu adalah untuk meningkatkan competitiveness dari organisasi dengan cara merubah model bisnis dari sebuah organisasi tersebut. Ya. Improve competitiveness, mengimprove atau meningkatkan keunggulan bagi organisasi sehingga organisasi tersebut akan lebih unggul dari kompetitornya dengan cara merubah pola bisnis atau model bisnis organisasi yang dulunya dilakukan secara misalkan dilakukan dengan cara manual, sekarang mungkin dilakukan dengan cara yang berbeda. Itu contoh yang ada di dalam Strategic Information System. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristiknya dari sebuah Strategic Information System di sini. Yang pertama, di sini tujuan dari Strategic Information System itu seringkali gunanya adalah untuk melakukan koneksi atau menginteraksikan antara yang namanya suatu supplier dan customer. Ya, menghubungkan antara customer dengan supplier. Yang kedua, di sini penggunaan suatu informasi yang digunakan penggunaan suatu informasi dengan baik sehingga informasi tersebut akan bisa digunakan untuk menambahkan value yang bisa diterima oleh customer tentunya. Yang ketiga adalah SIS itu digunakan untuk mendeliver suatu service atau produk yang baru. Dan yang terakhir di sini adalah memberikan suatu informasi strategis bagi organisasi atau bagi eksekutif. Nah, itu yang termasuk ke dalam strategic system. Nah, untuk selanjutnya di sini objektif-objektif yang bisa digunakan atau objektif yang bisa digunakan pada sebuah sistem informasi di tiap era itu ternyata berbeda. Untuk era DP tujuannya ya tadi untuk mendapatkan operasional efisiensi atau efisiensi
yaitu Strategic Information System, gunanya adalah untuk meningkatkan competitiveness atau meningkatkan kompetitif dari organisasi dengan cara merubah organisasi tersebut di dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Oke, jadi itu terkait dengan manajemen information system, data processing maupun MIS atau SIS, MAS, dan DP yang ada di dalam organisasi. Ya. Nah, penggunaan IT di dalam organisasi itu juga bisa dilihat berdasarkan beberapa komponennya. Atau ketika organisasi ingin menggunakan sebuah sistem informasi, maka setidaknya organisasi akan bisa menggunakan sistem informasi itu untuk memenuhi 3 hal ini. Yang pertama, digunakan untuk bisnis proses redesign. Yang mana sebelumnya bisnis proses yang terjadi di dalam organisasi itu mungkin belum efektif dan efisien. Sehingga dengan menerapkan suatu bisnis proses, maka bisnis prosesnya bisa terjadi dengan lebih efisien. Yang kedua, bisa dengan cara untuk sistem informasi atau teknologi informasi itu akan bisa digunakan untuk bisnis network redesign. Yang artinya itu adalah menghubungkan antara atau menghubungkan antara stakeholder-stakeholder yang ada di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga itu adalah business scope redefinition, yang artinya adalah mengubah yang namanya suatu market dari sebuah organisasi. Sehingga ketika digunakan suatu sistem informasi, maka akan terjadi ledakan pengunjung dari yang masuk ke dalam organisasi. Sehingga yang namanya produk-produk dari organisasi itu akan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, itu merupakan penggunaan suatu sistem informasi secara revolusioner. Ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah redesign business process, yang kedua adalah network redesign, dan yang ketiga adalah scope redefinition. Oke, itu berarti apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada yang perlu untuk ditanyakan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi? Monggo, kalau misalkan ada yang ditanyakan, langsung bertanya saja lewat chat atau langsung bisa lewat chat bisa. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih banyak ya. Kita belum ke ini, AS strategi sama proyek. Oke, ini untuk minggu depan aja, berarti untuk strategik IS. Sementara kita memahami dulu ya tentang peran dari sebuah sistem informasi dan teknologi informasi di dalam organisasi. Jadi kita sudah memahami tadi ada jenis-jenis dari sebuah sistem informasi. Kalau dilihat berdasarkan fungsinya, kita juga bisa memahami jenis dari sistem informasi jika dilihat dari penggunanya. Kita juga memahami tentang jenis dari sistem informasi dilihat dari historisnya atau era dari sistem informasi itu. Selain itu, kita juga sudah memahami tentang definisi dari sebuah sistem informasi, teknologi informasi, aplikasi, maupun CPIS atau Computer Based Information System. Oke, sekarang ada yang ditanyakan dulu? Oke, berarti kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, untuk sesi ini saya akhiri ya. Berarti ya, saya akan stop recording terlebih dahulu.